Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Sehat selalu ya, saya Reza Azwin. Kita ketemu lagi di Klinik Forex. Malam ini kita akan membicarakan masalah perjalanan seorang trader. Sebenarnya ini adalah perjalanan dari saya sendiri. Jadi bukannya saya kepingin mengajarin Bapak dan Ibu terus membuat kasta-kasta Bapak dan Ibu. Enggak, saya ingin menceritakan bagaimana perjalanan mulai dari A sampai Z. Oke. Klinik Korek ini disponsori oleh Didimex. Sebelumnya kita tentu akan coba untuk disclaimer dulu. Reza Azwin dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat sehingga semua yang mengatasnamakan Reza Azwin dan Imperium Strategi untuk pengumpulan dana yang ada di WhatsApp, Telegram, media sosial, yuk Bapak dan Ibu jangan pernah transfer karena itu adalah penipuan. Ngobrolin masalah trader. Banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa pekerjaan trader itu adalah pekerjaan yang mudah. Woi, kebalik. Trader itu susah banget. Itu nggak ada yang mengatakan mudah. Dan ini sama seperti profesi-profesi lainnya, seperti dokter, seperti pilot, seperti nahkoda kapal, seperti guru, seperti driver misalnya, sama. Semua pasti membutuhkan suatu yang namanya pembelajaran, suatu butuh namanya kedisiplinan dan kerja keras tentunya. Dan banyak orang menganggap ini adalah suatu yang mudah sehingga menjadi suatu permainan. Bapak dan Ibu, saya akan coba mulai bahwa ini adalah perjalanan saya menjadi trader dan Bapak dan Ibu coba dari sini kita bisa melihat sebenarnya kita sudah sampai ke tahap mana sih. Dan kalau ada yang merasa ini ya Pak Joshua ya, merasa wah ini sih kayaknya ngomongin saya. Enggak. Itu saya lagi ngomong sama diri saya sendiri. Jadi Bapak dan Ibu jangan mudah tersinggung, jangan baper bawa perasaan. Enggak, itu saya lagi menceritakan diri saya sendiri. Beberapa tahun yang lalu waktu saya mengenal Forex dan benar-benar hancur-hancuran. Karena pada prinsipnya saat saya masuk menjadi seorang pemula dan membuka demo account, itu hasilnya sangat memuaskan Pak Joshua. Nggak ada yang namanya diklik salah tuh nggak ada gitu. Dan biasanya inilah yang membuat kita menjadi overconfident terus mikirnya kemana-mana. Mudah nih kayaknya. Masukin lot yang banyak, lalu harga naik sedikit, kita udah bisa mencapai keuntungan cukup banyak. Sehingga dalam jangka waktu tertentu, kita sudah bisa melipat gandakan uang di demo account menjadi sangat fantastis sekali. Inilah yang akhirnya membuka pikiran saya untuk membuka account real. Dan keadaan ini sebenarnya saya selalu mengatakan nggak pakai indikator nggak apa-apa, Pak. Udah pakai feeling aja gitu. Karena sebenarnya feeling saya itu adalah feeling yang terbaik waktu itu. Udah menjadi trader setengah dewa, Pak. Begitu di buy naik, di sell turun, dan overconfident-nya udah tinggi banget gitu loh. Nah, pada saat di account real inilah mulai terjadi malapetakannya gitu ya. Di buy dianya turun gitu ya, di sell tiba-tiba naik dan di sini baru terlihat gitu bahwa dalam waktu singkat kita mengalami suatu kerugian yang banyak sekali. Dan dari tahap ini sebenarnya kita bisa mengatakan bahwa keberuntungan pemula itu memang ada, Pak. Dan itu bukannya diberikan, artinya kalau kita judi itu kan kayaknya kalau awal itu dikasih menang dulu, nanti dikasih kalah gitu ya, Pak ya. Enggak, itu memang memang setiap orang pasti di bisnis forex ini seneng itu kenapa? Karena memasuki suatu tahap awal yang namanya keberuntungan pemula dan itu hal yang wajar. Dan kita merasa bahwa yang tadinya pas demo dengan hanya tidak mempunyai indikator atau satu dua indikator atau menggunakan feeling yang cukup kuat, kita bisa menghasilkan uang yang banyak. Dan disitulah mulai kita berantakan sebenarnya. Nah, dari situ mulai nih gitu ya. Banyak banget kita loss sehingga kita nggak pernah withdraw, Pak. Ya, pernah withdraw sekali gitu, tapi kalahnya 9 kali gitu, Pak. Dan yang diinget yang apa, Pak? Yang menang yang satu kali, yang close 9 kalinya nggak diinget sama dia. Tapi pada saat waktu itu kita ngecek sama-sama masalah rekening koran atau saldo, kita sedih itu, Pak. Itu adalah buku yang paling sedih yang kita bisa lihat, yaitu buku tabungan gitu. Pasti akan habis di situ. Nah, di sini
Ini yang akan dialami oleh para pemula. Dan pemula ini akhirnya harus menetapkan dia akan melanjutkan atau berhenti sampai situ. Jadi kalau yang baru trading 3 bulan, 4 bulan, terus babak belur dan segala macam, dan uangnya habis dan segala macam, wajar Pak, 90% itu loss dan hanya 10% yang maju ke tingkat selanjutnya. Nah, tingkat selanjutnya ini biasanya itu masuknya ke tingkat pembelajaran. Jadi mulailah di situ gitu ya Pak ya, mulai hati-hati. Ngeklik itu udah banyakkan doanya daripada analisanya gitu ya. Jadi di situ mulai kita mengenal banyak sekali indikator-indikator. Kita mempelajari semuanya itu dari website, dari buku, dari pelatihan forex, dari mentor, dari apapun gitu. Pokoknya harus bisa. Itu dari 100 Pak, itu hanya 10 itu yang akan melanjutkan titik-titik belajar. Selebihnya itu udah pasti mundur di bisnis. Nah, di dalam pembelajaran ini kita biasanya indikator tuh banyak gitu loh Pak, dikumpulin semuanya itu, mau fraktal, emulsi, semuanya gitu ya. Sampai akhirnya dikumpul-kumpulin mana yang cocok indikatornya sama kita gitu loh Pak. Nah, di tahapan ini, itu dari 10% tuh hanya 7% Pak. Yang selebihnya, udahlah ini mah, udah pasti nipu udah katanya. Pokoknya kalau kita nggak buy dia harga naik nih. Kita buy dia turun nih harganya. Kayaknya punya mata gitu loh. Dan itu selalu diomongin seperti itu. Di tahap pembelajaran inilah sebenarnya kita sudah mulai berhati-hati. Kita mempunyai ilmu, tapi untuk mencari metode yang cocok sama kita itu masih belum klop gitu. Masih banyak tanda tanya gitu loh. Nah, di ujungnya yang 7% ini dari 10% biasanya mereka udah mempunyai suatu jawaban, mereka udah mengerucut, oh saya kekurangan satu atau dua pasal ini saja gitu. Tapi dia sudah mulai mendapatkan apa yang dia cari, mau indikator, mau metode, itu udah cocok sama karakternya. Makanya kalau di tahap ini, saya nggak pernah mengatakan bahwa metode A benar, metode B salah gitu. Enggak, tergantung karakternya. Karena setiap orang tuh punya karakter yang berbeda. Sehingga metodenya pun harus disesuaikan dengan karakternya. Karena orang yang senangnya long term disuruh scalping nggak bisa, orang yang bisa scalping suruh long term nggak bisa gitu. Tapi dua-duanya kepingin sama-sama kepingin profit konsisten. Kan repot ya hidup ini ya Pak. Apabila ini kita sudah melewati pembelajaran, lalu kita akan masuk ke tahap selanjutnya itu yang namanya pengujian, Mbak. Nah, jadi biasanya kita tuh suka modifikasi-modifikasi gitu loh, Pak. Ya, cocok nggak nih kita terus kita pakai, coba bisa dibikin otomatis nggak dan segala macamnya. Tapi di sini bahwa para trader itu sudah berbicara masalah resiko di depan, Pak. Bukan berbicara masalah profit di depan. Ini udah tahap yang ketiga ini itu jauh lebih pinter trader kalau menurut saya. Nah, di tahap pengujian ini kita udah mulai berbicara masalah resiko di depan. Risk management, bukan profitabilitas. Ini udah di suatu tahap yang menurut saya sudah matang dia gitu loh. Nah, biasanya di tahap ini dia sudah bisa menyatukan tuh antara money management, apa itu fundamental, apa itu teknikal, lalu dia udah bisa membuat suatu strategi trading, dia punya suatu perencanaan kalau harga tidak sesuai dengan harapan. Di sini sih udah matang ya dibandingin yang pembelajaran. Karena kalau yang pembelajaran itu kan biasanya ngeklik dulu, terus nanti waktu zaman saya dulu ya Pak ya, ngebuy dulu, terus ngeributnya belakangan gitu. Kita buy terus harga turun kita bingung gitu ya karena kan belajarnya belum cukup gitu ya. Nah, di tahap pengujian ini kita udah punya itu Pak. Dia kalau dia naik tuh begini, nanti konsepnya gini. Kalau dia turun bagaimana? Itu udah ada perencanaannya. Kita beli pada saat harga sesuai dengan harapan, kita mau ngapain? Itu udah ada alasannya. Kalau kita masuk, dia tidak sesuai dengan harapan, apa yang kita lakukan? Dan kita buy, itu alasannya udah banyak, Pak. Nah, biasanya dari 7% ini tinggal 5% Pak yang masuk ke tahap ini tuh. Tambah dikit lagi tuh Pak ya. Kita kebayang ya bahwa sulitnya untuk menjadi seorang trader. Nah, baru kita masuk ke tahap yang terakhir yaitu profesional. Nah, ini sih sebenarnya udah yang nggak pernah mau pusing lagi karena dia melihat forex ini sebagai instrumen keuangan.
bukan sebagai judi slot gitu. In out enggak dong gitu kan. Mana ada sih yang menang banyak gara-gara kita mainan judi slot gitu. Nggak ada gitu loh. Dan di tahap ini biasanya mereka udah nggak terpengaruh. Pak Joshua mau profit berapa, mau Hmm. profit 20.000, 10.000 itu udah nggak pengaruh, Pak. Karena dia mengatakan bahwa metode yang dipakai Pak Joshua dengan dipakai sama saya misalnya itu yang berbeda, udah gitu loh. Kalau Pak Joshua mendapatkan hasil yang besar itu kan rezekinya Tuhan kasih rezeki sama Pak Joshua. Pada suatu saat saya pun akan mendapatkan yang sama. Tapi intinya biasanya yang namanya profesional itu dia cuman melihat itu tradingnya aman, nyaman, sama konsisten, Pak. Cuman itu aja gitu. Dan biasanya orang yang udah profesional tuh udah bodo amat, Pak, gitu loh. Seorang mau nemuin apa tuh dia udah masa bodo amat gitu. Dia hanya berpikir bahwa setiap hari dia pasti akan coba membaca, menganalisa, mapping, bikin trading plan, bikin strategi trading udah gitu dibiarkan. Dia udah tahu banget resikonya, Pak. Nah, sampai di tahap ini itu biasanya hanya 3% dari 5% yang tadi. Jadi bisa kebayang Pak dari 100 orang itu biasanya hanya cuman 2 sampai 3 orang yang akan masuk ke dalam profesional ini. Dengan berbagai macam metodenya, dengan berbagai macam karakternya. Jadi nggak bisa kita menyamakan semuanya, nggak bisa gitu ya. Jadi ada orang belajar sama si A, si B, si C, terserah aja gitu. Sama aja menurut saya. Yang penting hasilnya bisa nggak? Ujungnya adalah menjadi profesional. Karena kita udah tahu Pak, yang namanya profesional itu nggak pernah Pak, nggak pernah peduli sama orang untungnya berapa, orang cut loss-nya berapa. Itu kalau orang yang masih kepo, itu bukan belum jadi profesional biasanya Pak. Itu biasanya masih baru kemarin pemula gitu. Karena dari awal sampai akhir, ini membutuhkan waktu sekitar 5 tahunan lebih. Gitu. Sama lah ya untuk menjadi seorang dokter juga kan harus kuliah ya 5 tahunan lebih ya Pak ya. Pilot juga kan harus sekitar 10 tahunan lebih ya Pak ya. Nah, masa Pak Joshua mau nih punya pilot gitu. Terus pilotnya baru lulus kemarin gitu ya. Langsung nerbangin pesawat itu kita bareng-bareng turun tuh Pak dari pesawat itu. Agak percaya masalahnya. Nah ini ada orang yang katanya jago gitu, berkoar-koar gitu. Terus dia baru baru ngerti Worek itu baru beberapa tahun, 1 2 tahun ya. Kita udah tahu tahapnya baru sampai mana. Dan nggak perlu ditanggapin juga karena ya memang dia harus melewati proses yang panjang. Karena begitu dia udah profesional, udah nggak banyak repot kok. Masa bodo amat sama orang. Gitu. Jadi Bapak dan Ibu sebenarnya saya menceritakan perjalanan saya sendiri ini sehingga dari sini kita bisa tahu sekarang tuh kita ada di tahap mana sih gitu loh. Masih ada di tahap yang pemula atau masih menguji, atau masuknya pembelajaran atau sudah 5 tahun lebih kita sudah menjadi seorang profesional. Nah, Bapak dan Ibu, karena tidak banyaknya orang-orang yang seperti ini, maka yuk kita harus melihat lagi ke depannya nih. Kita kepingin menjadi profesional apa enggak? Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Karena untuk menjadi trader profesional itu memang butuh kerja keras dan konsistensi.